Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada? Semoga keadaan kita dalam sehat selalu. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki materi inisiasi yang keempat, ya. Pada pembahasan kali ini kita akan berbincang tentang sistem kepercayaan. Jadi dalam kajian sistem sosial budaya Indonesia, sistem kepercayaan ini merupakan salah satu bentuk budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya sistem kepercayaan lahir dalam sebuah kebudayaan dan itu mengakar di dalam budaya masyarakat Indonesia. Lantas pertanyaannya adalah, apa itu sistem kepercayaan, ya? Nah, sistem kepercayaan itu merupakan gambaran adanya suatu kekuatan yang hidup antara kesadaran diri, dunia, dan alam gaib. Manusia dalam hal ini meyakini bahwa di balik kekuasaan diri dan dunia ada sesuatu kekuatan yang jauh melampaui kekuasaan dirinya, yaitu kekuatan gaib atau realitas supranatural. Nah, dari definisi ini ada tiga hal, ya, tentang bagaimana orang memahami dirinya. Kita memiliki kesadaran diri, ya. Kemudian ia melihat dunia yang ada sekarang dengan berbagai macam fenomena yang terjadi. Nah, karena ia belum memiliki tingkat pengetahuan yang lebih, ya, maka manusia akan melihat sesuatu itu dengan sifat yang supranatural, dikaitkan dengan alam-alam gaib, sistem kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan sebenarnya ada berbagai hal, ya, nanti akan kita kaji dalam pendekatan teori-teorinya. Alhasil, sistem kepercayaan itu merupakan ungkapan di dalam kesadaran diri manusia tadi di dalam melihat sesuatu yang abstrak atau yang supranatural, yang tidak nampak dan tidak kelihatan. Nah, lantas pada kesempatan kali ini paling tidak ada tiga hal, ya, yang akan kita kaji. Pertanyaan pertama adalah, mengapa muncul keragaman kepercayaan atau sistem keyakinan tadi? Bagaimana orang beragama? Bagaimana orang memiliki sebuah keyakinan? Bagaimana orang memiliki sebuah konsep-konsep tentang ilahiyah, tentang ketuhanan, tentang dewa, dan seterusnya, atau sesuatu yang jauh melampaui kekuasaan dirinya. Kemudian yang kedua, lantas apa sih yang disebut dengan religi dan kepercayaan tadi? Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah manfaat atau penjelasan tentang beberapa model-model sistem kepercayaan yang ada di masyarakat Indonesia secara umum. Baik, pada hal yang pertama kita awali tentang teori asal mula agama dan pendekatan keyakinan atau ajaran agama. Pertanyaan dasarnya adalah, bagaimana proses orang beragama, begitu. Nah, orang memiliki keyakinan itu tidak tiba-tiba ia hadir percaya terhadap sesuatu, tapi ia diawali dengan adanya sebuah kesadaran akan eksistensi jiwa. Ini yang diungkapkan oleh Taylor. Ya, kalau kita membaca sejarah sistem kepercayaan, baik kepercayaan agama samawi atau agama yang lahir dari langit, maupun agama ardi, agama bumi, maka pada dasarnya setiap orang yang memiliki keyakinan terhadap agama, ia muncul berangkat dari kesadaran akan eksistensi jiwa kediriannya. Kita ambil contoh pada agama-agama ardi, misalnya agama-agama bumi, agama yang lahir melalui sistem kepercayaan atau adat istiadat dan seterusnya. Ia melihat gejala alam yang ada di alam semesta ini, ya, di dunia ini. Kemudian ia melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Apakah itu bencana alam? Apakah itu pemenuhan kebutuhan hidup?
apakah itu berkaitan dengan hal-hal yang ia rasakan, maka ketika seseorang tadi melihat, menyaksikan dan merasakan apa yang ia rasakan, kemudian ia tidak menemukan apa sih di balik sesuatu tadi, maka ia akan mengembalikan hal-hal itu kepada sesuatu yang bersifat mistis. Nah, dalam istilah Auguste Comte, ini masuk dalam kategori tahap ontologis, ya, tahap metafisis, ya, tahap metafisis atau sesuatu yang tidak nampak atau kelihatan. Nah, ini teori kesadaran akan eksistensi jiwa oleh Taylor. Nah, teori Lang tentang tokoh dewa tertinggi ini juga berkaitan dengan agama bumi, ya. Oke, kemudian ada teori kekuatan luar biasa. Jadi ada sesuatu yang amazing di luar batas nalar manusia, dan itu hanya bisa dijawab oleh alam kekuatan alam. Teori sentimen sosial oleh Emil Durkheim dan teori firman Tuhan oleh Smith. Jadi ada beberapa teori-teori tentang munculnya sebuah sistem keyakinan atau kepercayaan. Nah, berbeda dengan agama Samawi, agama langit adalah agama yang berasal dari Tuhan, ya. Ia disampaikan melalui wahyu ilahi yang dibawa oleh para nabi. Sebenarnya ia juga berangkat dari sistem kepercayaan terhadap sesuatu yang bersifat gaib. Dalam konteks ini adalah tentang ketuhanan. Maka dalam istilah al-syariat itu ada agama multiteisme, ada agama politeisme, kemudian ada agama monoteisme. Agama multiteisme itu agama yang lahir dengan berbagai macam bentuk-bentuk keyakinan terhadap Tuhan, sementara monoteisme adalah agama tauhid, gitu ya, agama monoteisme atau satu kepercayaan terhadap Tuhan. Itu contoh tentang bagaimana proses terjadinya sebuah sistem kepercayaan. Teori itu tentang hal gaib. Nah, kemudian ada paham-paham mengenai fenomena religi dalam sistem kepercayaan. Ada fetisisme, animisme, totemisme, politeisme, monoteisme. Ya, ini yang saya sebutkan tadi. Paham-paham keagamaan ini adalah ia disesuaikan dengan apa yang ia yakini, ya. Animisme ada sesuatu hal yang bersifat gaib. Politeisme, politeisme itu kaitannya dengan adanya banyak sistem kepercayaan. Sementara monoteisme itu adalah paham tentang keesaan yang bersifat tunggal. Jadi paham-paham keagamaan ini lahir dari sistem kepercayaan tadi. Apakah yang berasal dari kekuatan yang gaib, agama samawi, atau agama ardi, agama langit, atau agama bumi. Oke. Berikutnya tentang 3 tahap kebudayaan oleh Van Persen dalam sistem kepercayaan. Tahap pertama adalah tahap kebudayaan mistis. Nah, ini kaitannya dengan antara manusia dengan sistem kepercayaan yang bersifat supranatural tadi. Manusia dan alam tidak bisa dipisahkan, sehingga ia mengembalikan sesuatu apapun terhadap alam, tahap kebudayaan mistis. Kemudian yang kedua, tahap kebudayaan ontologis. Tahap ini adalah tahap metafisis. Artinya, manusia sudah mencoba menggali antara alam dengan hal-hal yang bersifat gaib, mencari sumber pengetahuan apa yang terjadi, mulai berpikir, begitu ya, mulai mencari, menganalisis apa yang menyebabkan hal-hal itu tersebut terjadi, ontologis. Kemudian yang ketiga adalah tahap kebudayaan fungsional. Tahap ini adalah tahap hal-hal yang muncul dari sistem kepercayaan tadi. Ia sudah berupa gagasan, pengetahuan, hasil karya yang bisa dirasakan. Jadi tahap tertinggi atau dalam konteks Comte ini adalah tahap positivisme, ya, tahap positivisme begitu. Oke. Nah, nilai-nilai mistis yang mencerminkan nilai-nilai sosial. Jadi setelah kita kaji, sebenarnya di dalam masyarakat Indonesia ini terdapat berbagai macam sistem kepercayaan dan sistem-sistem keyakinan.
Sistem kepercayaan